Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toji, umkm1.com. Bagaimana caranya dropshipper melakukan transaksi dan dapat ratusan ribu hanya dalam waktu beberapa menit? Here we go. Ya, share screen dulu. Nah, kita langsung ke percobaan eksekusi ya. Anggap di sini ada seorang seller namanya Kang Ajis Lejing. Dia belum kirim stok ke gudang, tapi dia sudah setting akunnya bisa COP. COP itu kalau dia stok di gudang bisa dibayar langsung dan bisa dropship. Cuma yang jadi masalah bagaimana Kang Ajis ini bisa melakukan transaksi dropship untuk produk, misalnya ada produk Silegar yang beli 5 dus dari Cirebon lewat Kang Ajis, tapi Kang Ajis ini tidak punya produknya. Cuma di gudang ADG ada apa yang harus dilakukan Kang Ajis kali ini? Modalnya berapa? Apa yang harus dilakukan? Ini bisa chat-chatan via ini ke bagian gudang. Ada pesanan misalnya 5 dus, pembayarannya seperti apa? Cuma kita akan urut modal awal sampai eksekusi transaksi. Oke. Karena kita akun baru bikin, berarti dengan memasukkan referral through HDG, kita punya modal escrow 60.000. Escrow 60.000. Transaksi. Dropship ini, kita prediksi pengiriman ke Cirebon ini di atas 100 ribuan. Otomatis uang ini tidak akan cukup. Berarti kita butuh modal di awal hanya untuk transaksi di gudang. Hanya untuk transaksi di gudang. Kurang lebih seperti ini, saya contohkan ya. Kurang lebih anggaplah transaksi itu sekitar 100 ribuan misalnya, 160. Nah, kita untuk isi dompet, ini supaya tidak lupa, kita lihat dulu akunnya, kita save dulu nomor teleponnya. Sabar ya, biar dapat santai saja nontonnya. Ini nomor teleponnya, buat apa? Buat kita isi dompet. Walaupun kita punya escrow 60.000, karena kebetulan sekarang ada transaksi 5 dus ke Cirebon, ini kita urut ya. Kita harus isi dompet dulu. Isi dompet. Berapa isi dompetnya? Tambah duitnya berapa? Kurang lebih 100 ribu. Kalau prediksi saya kurang lebih 100 ribuan. Tambah duit. Cara membayar, kita pakai banking BCA. Jadi tadinya hanya punya escrow 60.000, ininya 0 rupiah. Kita lihat di sini, kalau BCA berarti 12301. Kita coba transfer dulu. Kenapa kita praktekkan real? Karena supaya teman-teman paham secara detail apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Transfer dulu. BCA virtual account. Nah, kalau BCA virtual account gampang ya, 212301 plus nomor telepon yang tadi, nomor telepon akun kita, nomor telepon milik kita tadi yang ini. Nah, saya coba masukin virtual account-nya 12301 0813 129 77149. Ini virtual account-nya. Nomor yang ini 12301 sambung ke nomor telepon akun Kredivo kita. Kalau kita oke, ini send, biasanya langsung ke detect ya sama banking BCA. Send. Saya akan kirim 110.000. Tadinya kan konseler kita cuma punya escrow 60.000. Kenapa 110? Karena ongkir ke Cirebon. Ini ada Kredivo Ajis Lejing muncul di kita. Oke. Isi 110.000. 110.000.
Oke. Oke. Santai ya buat para penonton biar tahu stepnya, walaupun agak rumit, tapi minimalnya kita duduk depan komputer. Di sini walaupun bukan mengangkat kaki, harus mikir, harus belajar. Jangankan untuk melakukan transaksi ya, melakukan proses-proses seperti ini. Kita mau nge-game aja, kalau tidak berlatih, kita kadang bingung kan, lihat anak-anak kita main, game-nya apa, gimana caranya, sering kita bingung. Nah, sudah berhasil. Kita cek. Modal kita berarti kita tulis 110.000. Ingat-ingat ya, modal kita 110.000. Kita transfer 110.000. Modal 110. Ini ada 107.250 karena ada potongan biaya transfer dari BCA ke Prodiwa, ini berarti 2.750. Apa yang dilakukan? Kita bisa langsung melakukan transaksi. Transaksi sebagai dropshipper. Transaksi sebagai dropshipper, kebetulan nilainya kita jual 150.000 per dus. Berarti kalau 5 dus 350. Kita sudah siapin sebetulnya invoice-nya. Saya back dulu. Ini invoice-nya, belinya Ricky atau Citra. Jualnya tetap kita ya. Invoice. Kode booking, karena udah bikin kode booking, dilakukan sama kita itu hanya masukin kode booking Siregar Cirebon. Nomor invoice-nya kita masukin nomor yang ini, Siregar 05. Misalnya kirim hari ini. Logistiknya JTR. Dapatnya dari WhatsApp. Nama penerima tadi Ricky dan Citra. Dan Citra, nomor handphonenya orang tua WA itu pasti masuk WA, kita baca aja misalnya nomor handphone, bukan misalnya, ini real ya, real. Nomor handphonenya di provinsinya Jawa Barat. Pilih kotanya Cirebon. Pilih kecamatannya, kecamatan itu Kejaksan. Kode posnya Sukapura. 5122. Oke, sudah benar semuanya. Ini yang dilakukan kita. Resi dari supplier, misalnya supplier UMKM. Ini bisa di-improve juga 003. Nama barangnya. Voice ini saya sudah siapin nama barangnya. Sirup lemon garden. Kuantitinya 5. Packagingnya ini tidak pakai packing apa-apa, tapi mungkin kita akan mengeluarkan kertas dan lakban bening. Kita settingnya 2 saja lakban beningnya, karena mereka pihak ini pasti menempelkan kertas ya, pihak gudang, biar kita kebayang. Estimasi fee-nya berapa? 10.000. Estimasi fee-nya kita cuma punya segini. Ini invoice ini kebetulan kita sudah bikin invoice-nya. Invoice buat patokan pihak gudang. Invoice-nya invoice. Ini invoice-nya. Nah, ini yang dilakukan kita. Modalnya 750.000-nya nanti ceritanya ya, gimana cara transfernya atau cara transaksinya dengan pihak UMKM. Tapi yang dilakukan kita tanpa harus beli dulu,
Ketika ada pemesanan seperti ini, settingnya kayak begini. Kita harus bikin invoice, kita harus detail alamat. Sebetulnya detail alamat bisa ditulis ulang di sini. Kirim hari ini, misalnya. Untuk alamatnya kita tulis ulang detail alamatnya. Kirim hari ini, Ricky atau Citra. Biar nggak salah ya, pihak gudang tidak salah menulis alamat. Wahidin 9 Street Kapling 75 Sukapura Kejaksan Cirebon. Kalau kode pos nanti diketahui di bawah juga sudah ada kode pos. Sudah selesai seperti ini, kita tinggal submit. Submit biar kelar karena saya hidup di dua alam. Apa yang terjadi ketika kita submit? Ini posisi kita masih seperti ini, transaksi masih pending. Nah, kita baru memberitahukan pihak gudang. Saya pindah ke gudang karena saya gudang sekaligus seller, berarti menerangkan keadaannya tidak akan setengah-setengah karena posisinya saya double position ya, gudang dan seller. Di gudang ini akan muncul di outbound permintaan dropshipper. Nah ini dari Ajis Sledging ada dropship, JNE saya belum bisa buka, tapi saya harus klik not. Saya baca, oh bisa via chatting dulu, bercerita dari kitanya ini 120.000 dijual 150, oh no problem. Berarti punya 30.000. Mas Ajis ini spare dari per dusnya. Karena barangnya sudah ada di kita tinggal konfirmasi penerimaan. Kita bisa chat Kang Ajis, apakah transfer dulu atau transfer setelah selesai eksekusi. Kita tinggal packing. Setelah ini ready to pack. Lakban bening doang, 2 biji. Misalnya ada kekurangan, oh selain lakban kita butuh dus besar, misalnya atau butuh karung, bisa saja dimasukin. Tapi kita sesuaikan saja. Selesai. Itu apa yang dilakukan sama kita? Shipping. Shipping ini kita bikin JNE. Kebetulan tadi saya sudah bikin JNE-nya. Maksud JNE-nya itu, nah ininya kita sudah ketahui bahwa ongkirnya ternyata 150.000. Ini yang teman-teman seller tidak usah mikirin ini. Ini yang dikerjakan oleh gudang. 30 kilo, 5 dus, 5 kali 6, 30 kilo ya. 30 kilo, 5 dus. Ke Cirebon, alamat seperti di atas tadi. Harganya kurang lebih, bukan kurang lebih, harganya tercatat. Saya copy dulu ininya. Saya fax, ini kan sudah selesai di print segala macam. Saya harus memberitahu ke pihak seller yang tadi konfirmasi bahwa ini sudah dikerjakan, sudah dikirim. Nomor resinya saya tinggal masukin. Foto resinya saya tidak bikin dari awal ya, takutnya teman-teman kelamaan nunggu. Foto resinya suka 5 dus. Nah yang ini nih. Nah resi ini saya kirimkan sebagai bukti buat teman-teman bahwa ongkirnya adalah Rp150.000. Ini kan beban ongkir ini bukan beban kita, bukan beban penjual, tapi beban seller, beban buyer ya. 150.000. Jadi buyer itu ke Kang Ajis transfernya 900.000. Konfirmasi seller. Cek aja dulu konfirmasinya sudah masuk. Saya kembali lagi ke konseral seller. Nah, scroll-nya sudah ada 160.000. Kenapa 160.000? Karena barusan ada transaksi. Kita klik transaksi. Ada pending transaksi di sini karena sedang mencontohkan. Saya harusnya sih misalnya kita nunggu barang sampai dulu atau apa, tapi ini karena mencontohkan masa nunggu 2-3 hari atau 1-2 hari. Klik pending. Kita lihat bedanya ya. Uang kita tersisa kenapa di escrow? Karena di milik bersama sekarang ada transaksi senilai Rp160.914. Kita klik transaksi. Lihat ya, kita modalnya kita transfer 110.000. Tadi AWB
sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Setuju? Setelah disetujui, ini pasti bertambah, si uang yang dari seller itu akan pindah ke gudang. Karena gudang harus bayar ke JLE tadi. Oke. Kita lihat itu. Berapa sisa uang kita? Sisa uang kita 6.336. Income-nya 750.000, biaya kurirnya 150.000. Berarti saya kasih bayangan ke teman-teman. Berarti setelah barang ini sampai dan terkirim, kita beli dari gudang HDG per dus 120.000, dijual 150.000. Jadi kita modal awalnya tadi yang 110.000 ya. Modal awalnya 110.000 saja. Kita punya duit 110.000, isi konsumen transfer 900.000 ya. Nah, kalau 150.000-nya bayar ke ongkir. Jasa gudangnya, kita lihat biaya gudang dan jasa gudang. 10.000 tambah 914 rupiah. Jadi anggap saja 11.000 ya. Jasa gudangnya 11.000. Jasa gudang 11.000. Ongkir. Jasa gudang kalau ongkir nggak usah dihitung karena dibayar. Berarti kita mengeluarkan modal 611.000, dapat uang 750.000. Kita punya selisih 139.000 rupiah. Tanpa harus berangkat dari depan komputer, harus kemana-mana. Kita punya selisih 139.000 rupiah. Jadi ada jasa gudang yang muncul, ada beli lakban tadi, totalnya kurang lebih 11.000 rupiah. Kalau ongkir dibayarin sama pembeli, nanti digantiin maksudnya, nah modalnya yang totalnya 611.000, kita dapat uang 750.000. Kita punya selisih 139.000 tanpa harus bergeser dari komputer kemana-mana. Paham ya? Mudah-mudahan nanti saya akan ulang-ulang lagi bagaimana caranya jadi dropshipper, bagaimana si pihak HDG off-profile Anda karena sudah kenal atau via chat dulu, pemesanan bagaimana Anda bisa menjual produk-produk, ratusan produk yang ada di gudang HDG Garut. Saya akan bahas lebih detail. Tapi minimalnya Anda punya bayangan dan harus berangkat kemana-mana, teman-teman mendapatkan laba 139.000 rupiah. Tunggu dulu, bukan 139.000 ternyata, karena modal kita cuma 110.000 tadi. Saya ulang ya, modal kita cuma 110.000. 110.000. Karena kita punya escrow 60.000, 110.000 tambah 600.000 berarti 710 tambah 11. 600.000 tambah 11.000. Total kita, mudah-mudahan kelihatan ini, total kita mengeluarkan uang, anggap saja 621.000. Saya ke bawahin aja, 621.000. Pak, kita ngeluarin. Total menerima uang 900.000. Kenapa 621? Karena kita punya bonus escrow 60.000. Ini yang kadang tidak terhitung. Kalau kita akun baru, kita punya bonus escrow yang bisa diimplementasikan sebagai dana talang biaya pengiriman. Otomatis biaya pengiriman kita jadi berkurang 60.000 rupiah. Jadi seolah-olah kita hanya bayar biaya ongkirnya itu bukan 150, tapi 90.000. Berarti ada selisih 60.000 rupiah. Kalau ada selisih 60.000 rupiah, kita dapat uang itu 199.000. Saya ulang lagi, 199.000 hanya dalam jangka beberapa waktu, gitu ya, maksudnya beberapa menit, bisa 10 menit atau lebih kali ini.
Jadi hampir Rp200.000 kita dapat uang tanpa harus belanja kemana-mana, tanpa mengenal packing, tanpa ketemu produk, hanya chat-chat dengan teman yang di Cirebon, teman dari Cirebon closing pesan ke gudang yang eksekusi dari mulai pengirimannya seperti apa, packingnya kayak gimana, sampai di tangan konsumen Anda. Padahal Anda jualan legging, tapi bisa menjual sirup lemon Garut Cirebon. Dan sekali eksekusi, Anda bisa mendapatkan kurang lebih Rp200.000 hanya dengan duduk manis di depan komputer. Mudah-mudahan teman-teman paham kenapa tadi ada plus, karena ada escrow 60.000, ada bonus kita 60.000. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komputer Ji dari umkmbersatu.com. Nanti kita lanjut lagi. Seperti apa tips-tips dan triknya. Stop share dulu. Lama. Ini